Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين أكرم السابقين واللاحقين قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak seluruh jamaah Majelis Ta'lim Mushola Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa qabilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari wa qabilul yatimi al qaimu bi umurihi. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ini dia dari suku yang namanya As-Sa'idi, ya, dari kaum Ansor. Dia meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda tersebut berbunyi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, saya ya, dan orang yang menanggung, yang mengurus anak yatim di surga hakadha. Wa asyara bis sababati wa wal wusta wa farraja bainahum. Jadi gini, wa asyara bis sabab ini bukan tanda menang, bukan. Ya, ini wa asyara bis sababah. Ya, sababah itu telunjuk. Wal wusta jari tengah. Wa farraja bainahuma. Tapi di bekas, bukan enggak begini, enggak ditempel, tapi begini. Rawahul riwayat Bukhari. Wa kafilul yatim, dan orang yang mengurus yatim itu adalah al-qaim bi umuri. Jadi orang yang mengkafalah yatim itu adalah orang yang mengurus yatim. Hadis ini merupakan kabar gembira, busra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah basyira wa nadhira. Basyir artinya orang yang membawa kabar berita yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan. Bagi siapa? Bagi yang beramal baik. Ya. Nanti akhir manusia itu hanya dua. Ya, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya,
mereka yang nanti akhirnya adalah di surga, ada yang akhirnya di neraka. Na'udzubillah. Orang yang berbuat baik, ya akhirnya di surga. Dan orang yang amalnya buruk, akhirnya adalah di neraka. Maka Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira. Kenapa beliau memberi kabar gembira? Agar kita ini mengikuti kebaikan itu, mengerjakan kebaikan itu. Karena kabar dari Rasulullah SAW pasti benar. As-sadiqul wa'dil amin. Rasulullah as-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Dan salah satu sifat wajib Rasul itu kan 4. As-sidq, al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. 4 ini. Ini wajib. Ya, harus ada. Ya. Itu jujur. Ya. Amanah, tabligh, menyampaikan, fatanah. Maka Rasulullah SAW beliau memberi kabar gembira. Beliau sebutkan ana, saya. Ini ana itu kata ganti. Kata ganti saya itu. Kalau anta jadi orang pertama ana. Atau anda, anta. Dulu kita di ibtidaiyah itu diajarkan dalam ilmu sharaf. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu jadi hafalan. Dan di kalangan orang-orang Jakarta itu biasa. Jadi bukan ke Habib-Habiban, bukan. Bukan ke Ba'alawi-Ba'alawan, bukan. Jadi nggak mungkin bahasa Arab itu dipisahkan dari orang Islam, nggak mungkin. Karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Jadi kalau ada sekarang orang mempertentangkan masalah Ba'alawi, itu sebetulnya dia punya agenda tersembunyi. Untuk menjauhkan umat Islam dari Islam. Menjauhkan umat Islam dari Nabi. Itu tujuannya. Dan itu pasti orang bayaran. Itu orang bayaran. Itulah pion-pion. Ya, yang digerakkan oleh kelompok tertentu. Itu memecah belah. Lah orang yang namanya habaib dari dulu kok ratusan tahun. Di Indonesia. Mereka yang membawa Islam. Kenapa baru sekarang diributin? Ya kan orang baru sekarang diributin. Dari dulu guru-guru kita belajar daripada habaib. Belajar daripada habaib. Wali Songo itu dari dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat silsilahnya. Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang posisi orang yang mengurus anak yatim. Kafil. Kafil itu yang menanggung. Seperti kita kalau tinggal di Saudi. Kita bermukim di Saudi. Itu harus ada kafilnya. Dialah yang menanggung. Apakah itu pelajar, mahasiswa, itu yang menanggung universitas, lembaga pendidikan. Atau kerja, itu adalah majikan yang menanggung. Ya. Ya seperti kita di Indonesia. Kalau mendatangkan tenaga asing, itu kita harus mempunyai jaminan. Ya. Dulu pengalaman Rafah itu punya guru Mesir. Itu kita taruh jaminan di Depnaker. Memberi jaminan sekian dolar gitu. Saya nggak sebutkan namanya ya. Nggak sebutkan jumlahnya. Sekian dolar. Itu sebagai jaminan. Nah ini
bukan jaminan sembarang jaminan, bukan sembarang penjamin, bukan sembarang menanggung. Ini adalah orang yang menanggung anak yatim. Anak yatim itu adalah anak kecil yang belum balik yang ditinggal mati oleh ayahnya. Rasulullah mengatakan, saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga posisinya seperti posisi as-sababah. Di sini as-sababah, di dalam riwayat lain dikatakan as-sabbahah. As-sabbahah artinya jari yang digunakan ketika bertasbih, khususnya ketika tasyahud. Kita kan tasyahud nunjuk gini kan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tapi bukan kampanye, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini al-wusta, jari tengah. Jadi dulu di pesantren itu ada pelajaran namanya mutalaah. Yang bunyinya liyadani, aku punya dua tangan. Fi kulli yadin khamsatu asabi. Setiap tangan ada 5 jari. Al-ibham. Ini jempol, namanya al-ibham. Ini as-sababah, ini tunjuk. Al-wusta, jari tengah. Di sini al-binsaru. Al-binsaru, jari apa namanya ini? Manis. Udah pernah jilat. Terus ini al-khil, yang dibilang manis. Al-khinsaru, kelingki. Nah, Rasulullah SAW, beliau kalau menyampaikan sesuatu jelas, nggak ada yang samar-samar, karena beliau diberi keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Di antaranya umpamanya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk aku tanah tempat sujud. Wa tahuran, dan bisa untuk bersuci. Umpamanya orang yang dijilat oleh anjing. Anjing itu kan najis mughalladhah. Berat itu. Di antaranya dengan apa? Dengan debu dibersihkannya. Ya, kalau air aja nggak bisa itu. Ya, dengan debu. Ya, saya nggak menjelaskan masalah ya kedokterannya, tapi di dalam secara fikih itu. Jadi kita dimanapun berada bisa sholat. Kita bisa sholat. Ya. Dimanapun kita berada, tanah dimanapun kita berada, datang waktu sholat, kita sholat. Ya. Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Kemudian di antara ya, di antara yang untuk bersuci itu juga ketika kita tayamum dengan debu. Ya. Dan di antara keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Jadi ungkapan kata-kata yang singkat dengan makna yang padat, dalam dan luas. Contohnya, beliau menjelaskan tentang kedekatan posisi beliau dengan orang yang mengurus anak yatim dengan memperagakan begini. Ini bisa jarak secara vertikal, bedanya antara jari tengah dengan telunjuk. Bisa horizontal, antara ini ke sini. Nanti dekat. Yang dimaksud dengan kafi mengurus anak yatim di sini bukan sekedar dengan materi. Ya, setahun sekali bulan Muharram lebaran yatim, beliin baju, beliin ini, beliin ini. Yang betul-betul mengurus itu bukan hanya dengan materi, tapi tarbiyah dan taklim, dibina, dididik. Jadi urusannya bukan hanya urusan materi. Urusannya itu urusan mengurus kehidupannya dia. Memang nggak mudah.
ngurus anak yatim nggak gampang. Maaf, kadang-kadang sih anak yatim itu menggelin. Iya, ya inilah ujian biasa. Kita berjuang ngurus anak yatim itu perjuangan. Ini bukan saya menggibah, bukan. Tapi ini adalah gambaran. Kenapa Rasulullah memberi busra, memberi kabar gembira tentang posisi orang yang mengurus anak yatim. Karena mengurus anak yatim pertama, ya, anak yatim kita harus kita urus dengan ikhlas. Nggak ada pamrihnya, nggak ada harapan ataupun yang diharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlu keikhlasan dan kesabaran. Ya. Yang diurus ini anak yatim, bisa dia masih kerabat, bisa bukan kerabat. Ya. Bahkan seorang ibu jika suaminya meninggal, dia masih punya anak kecil, yatim, dia urus, itu termasuk orang yang mengurus anak yatim. Ya. Dan banyak contohnya. Seorang ibu yang ditinggal suaminya, anaknya masih kecil. Ya. Dia urus anaknya. Nah, kedekatan Rasulullah SAW dengan anak yatim ini, dengan orang yang mengurus yatim ini, bukan sembarang, bukan asal ngurus saja, tapi yang mengurus ini orang yang bertakwa. Makanya jangan asal taruh aja anak yatim. Oh, taruh aja di panti asuhan. Lihat dulu siapa yang ngurus. Orang mukmin bukan. Orang yang ibadah bukan. Bukan hanya dikasih makan. Kalau kasih makanannya gampang. Lihat dia dibina nggak agamanya. Apa yang diajarkan di panti asuhan itu. Jadi jangan kita asal membebaskan diri. Oh, udah taruh di panti asuhan. Di mana yang penting panti asuhan. Bebas sama jawab. Tidak. Dan ini kelalaian kita. Sehingga orang ngambil generasi kita. Mengambil anak-anak kita dijadikan kader. Kita nggak mau ngurus, kita serahkan orang lain. Kecolongan akhirnya. Dan ini banyak terjadi. Jadi mengurus anak yatim bukan hanya masalah perutnya saja, bukan. Bukan hanya masalah pakaiannya saja, itu mudah. Yang paling penting adalah membina imannya. Membina yaitu ibadahnya. Masya Allah, saya banyak dapat cerita dan menyaksikan pesantren-pesantren yang berkah karena mengurus anak yatim. Masya Allah. Kedekatan Rasulullah dengan orang yang mengurus anak yatim ini ada beberapa makna. Pertama, ada yang mengatakan posisinya nanti di surga, dekat. Tapi tetap Nabi lebih tinggi. Yang kedua ada yang mengatakan ketika masuk surga, pintu surga dibukakan pertama kali untuk Rasulullah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ana awwalu man yuftah babul jannah." Saya orang pertama kali yang membuka atau dibukakan pintu surga. Fa idza imra'atun tubadiruni. Tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, menyusul aku. Fa aqul man anti. Rasul bilang, siapa anda? Anda ini siapa? Anti ini siapa? Kalau tadi untuk orang pertama ana, orang kedua laki anta, orang kedua perempuan anti. Man anti? Ya. Siapa anda? Ana mra'atun qa'imatun ala aitamin li. Saya seorang perempuan yang ngurus anak-anak yatim saya. Ini hadis, ya, sabda dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang perempuan itu ada di belakang Rasulullah ketika akan masuk surga. Ini riwayat yang kedua dalam memaknai ataupun mengartikan bahwa Rasulullah dan orang yang mengurus anak yatim itu posisinya seperti posisi antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ada yang mengatakan, yang mengartikan mungkin kedua-duanya ketika masuk juga hampir berbarengan, hampir nggak berbarengan, nggak mungkin berbarengan, hampir berbarengan, itu dekat jaraknya ketika akan masuk surga dan juga ketika sudah berada di surga. Nah, inilah keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Dengan apa ngurusnya? Dengan memberi nafkah, dengan memberi kiswah, yaitu pakaiannya, ya, pangan, sandang, ya, dan tarbiyah wa ta'dib, dididik, diajarkan agama, diajarkan akhlak, diajarkan beribadah, sehingga dia tumbuh menjadi anak soleh atau soleha. Kedekatan antara Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim, sekali lagi ini saya perlu jelaskan, ini tetap ada perbedaan posisi. Karena ya, posisi Nabi itu nggak ada yang bisa menyamai di surga. Ya, mereka tinggi dan yang paling tinggi adalah posisinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memohon surga kepada Allah, mintalah al-firdausul a'la, al-firdaus al-a'la, yaitu surga firdaus yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Amin, Allahumma amin. Ya, kalau kita berwirid, apalagi subuh dan maghrib, ya kecuali saya di sini kalau wirid giliran taklim itu singkat saja karena ngejar waktu untuk taklim. Ya. Jadi kalau kita kalau kita berwirid subuh dan maghrib, diantaranya adalah setelah kita mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dan kalau kita berzikir dengan zikir ini, tangan kita bukan mengadah ke atas, tapi dibalik. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu kita tangan menengadah ke ini, telapak tangan ke atas, kita ucapkan Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, 7 kali. Wabil khusus ini subuh, dalam wirid subuh. Baik, hadis yang berikutnya, al-yatimu lahu aw li ghairihi. Sebelum saya masuki penjelasan hadis ini, ada yang terlewat. Jadi orang yang menanggung anak yatim, mengurus anak yatim, baik itu dari hartanya sendiri atau harta yang diamanatkan oleh orang lain. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta rawahu Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu
qaribuhu awil ajnabiyyu minhu fal qaribu mithlu an takfulahu ummuh aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabati wallahu a'lam. Ada itu kan? Ya. Dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu, seorang yang mengurus anak yatim, lahu artinya dari kerabatnya, au li ghairi, atau orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ana wa huwa, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu kahataini fil jannah. Wa asyara rawi, dan yang meriwayatkan ini dia menunjukkan dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Siapa? Yaitu Malik ibnu Anas radhiyallahu an. Ya. Malik ibnu Anas itu siapa? Malik ibnu Anas Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Imam Malik ini adalah gurunya Al-Imam Syafi'i. Ya. Beliau lahir tahun 93 Hijriah. Wafatnya tahun 179. Berarti usianya 86. Ada riwayat yang mengatakan beliau ini usianya sampai 90 tahun. Al-Imam Malik sanadnya itu sanadnya yang paling sahih. Karena ketersambungannya itu ke Nafi. Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah tabi'it tabi'in. Imam Malik ini tabi'it tabi'in. Dan beliau dikenal sebagai ahli fikih Madinah dan orang yang dikatakan pimpinan orang-orang yang bertakwa, Rasul Muttaqin wa kabirul mutathabbitin, orang yang di dalam riwayatnya itu adalah yang sangat-sangat hati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang ketika menyampaikan hadis beliau menggunakan pakaian yang paling bagus dan wangi-wangian. Beliau itu betul-betul membersihkan lahir batinnya. Satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid yang tinggal di ibu kota Banil Abbas, Khilafah Abbasiyah di Baghdad, datang ke Madinah untuk membaca kitab karangan Al-Imam Malik namanya Al-Muwatta. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid manggil Imam Malik. Kemana? Ke istananya ada di Madinah. Mutus orang. Kata Imam Malik, enggak, saya enggak akan datang. Kalau dia mau belajar, mau ngaji, datang ke saya. Harun ar-Rasyid karena dia khalifah yang soleh, dia datang, taat. Sampai ke rumah Imam Malik, lama dia nungguin. Akhirnya dia tanya, oh Imam Malik, kenapa lama sekali saya nunggu? Iya, saya tahu khalifah datang untuk membaca kitab hadis. Maka saya bersuci, bersih-bersih, dan saya menggunakan pakaian yang paling bagus, menggunakan wangi-wangian, karena saya akan mengaji hadis Rasulullah SAW. Oke, kalau gitu saya mau ngaji sini. Kata Imam Malik, enggak di rumah, di sana di masjid. Lebih berkah.
Nah disinilah saya harus ngomong, walaupun ini pahit. Jadi kalau kita mau benar belajar, jangan privat. Undang guru ke rumah, kagak. Datang ke tempat guru. Ini contohkan Imam Malik. Udah, karena Harun ar-Rasyid ini khalifah, ya protokolnya ya menyediakan tempat khusus. Yang lain pada duduk di lantai di bawah, lesehan begini. Dia disediakan kursi. Datang Imam Malik tuk ke masjid. Lihat Malik, lah ini kok dia duduk di kursi, yang lain duduk di bawah. Kecuali ada uzurnya. Jangan tersinggung. Terturun lagi. Ya. Nah, Imam Malik tidak mengatakan, wahai khalifah jangan dulu, enggak. Dia bacakan hadis. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah. Ini hadis. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, Allah angkat derajatnya. Harun ar-Rasyid karena dia adalah khalifah yang soleh, dia merasa, oh saya ini dituju. Turun deh. Duduk. Jangan turun ya. Begitu. Itu. Jadi Imam Malik mengajarkan Khalifah Harun ar-Rasyid, mengajarkan hadis, mengajarkan kitab al-Muwatta, ya, dan juga mengajarkan adabnya mengaji, adabnya belajar kepada ulama. Nah, rawinya ini adalah Imam Malik. Yang merawikan ini Imam Malik. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan. Jadi kalau di hadis yang pertama tadi, yang duluan, tidak disebutkan hubungan yatim dengan yang menanggung itu, yang mengurus itu. Kalau di sini disebutkan, apakah dia masih ada hubungan kerabat atau tidak. Artinya, ya, yatim yang diurus itu, ya, sangat mungkin yatim yang masih ada hubungan kerabat, dan atau yatim yang tidak ada hubungan kerabat. Ya. Yang ada hubungan kerabat umpamanya yang ngurus itu kakeknya, atau pamannya, atau saudaranya, ya, dan atau yang kerabat-kerabat yang lainnya. Ya. Dan mungkin juga seperti yang saya katakan tadi, ya, seseorang, ya, yang anak yang masih kecil ditinggal wafat oleh ayahnya dan yang mengurusnya adalah ibunya, ya. Atau mungkin juga, ya, ada anak yang masih kecil, dia ditinggal wafat oleh ibunya, bapaknya mengurus. Ini termasuk yang mengurus yatim, ya, mengurus yatim. Walaupun yang meninggal ibunya, ya. Yang bapaknya nggak nikah lagi. Ya. Nah, inilah dua hadis dari Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini harus peduli kepada orang-orang yang lemah, di antaranya adalah anak yatim. Kalau kita tidak bisa mengurus langsung, kita membantu orang yang mengurus. Ya. Jadi jangan sampai ada dari lapisan umat Islam ini yang terlantar. Ya. Aib, satu celah. Kalau sampai ada orang-orang yang terlantar, ya, tidak terurus. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana ya Allah, inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ahbabik fa innaka idza ahbabta 'abdan
غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.